Gimana caranya bikin karakter-karakter yang unik, yang keren, dan juga epic dalam series roleplay kalian? Ya, kalian ada di tempat yang tepat ya guys ya. Jadi di sini kita ngebahas gimana cara bikin atau ngedesain karakter-karakter kalian tuh biar ceritanya bagus, biar ceritanya tuh enak buat diikutin, dan ya tentunya bisa aja kalian diajak buat join Brutal Legend guys. Oke, jadi sebelumnya kalau misal kalian ikutin series-series dari yang gue bikin, kebanyakan dari kalian ternyata cukup suka dengan roleplay atau enggak cerita-cerita yang gue bikin ya. Apalagi karakter-karakternya kalian juga cukup suka dengan karakter-karakter gue bikin. Seperti karakter-karakter gue di series lain, contohnya ada Dr. Owl, Dr. Panda, Dr. Naga. Dr. Naga siapa lagi tuh bang? Nah, kalian belum tahu kan? Jadi di video kali ini kita disponsori sama Dragon City. Nah, di Dragon City ini kalian juga bisa bikin kerajaan naga-naga kalian sendiri guys. Ada lebih dari ribuan naga unik yang bisa kalian dapetin, termasuk juga naga-naga yang sama kayak YouTuber favorit kalian. Kalian juga bisa building base kalian sesuai dengan imajinasi kalian guys. Mau kalian bikin bener-bener keren bisa, mau kalian bikin yang ngemim juga bisa, itu pilihan kalian. Tapi bang, aku sukanya perang-perang gitu bang. Santai aja guys, di Dragon City juga bisa PvP loh. Jadi ada yang namanya Dragon Master. Kalau misal kalian suka PvP, kalian bisa jadi Dragon Master dari yang paling master nggak tuh. Dan juga di sini kalau misal kalian lebih suka yang kayak style-style gua, PvE, taktikal, mikir strategi gitu, kalian juga bisa ngelakuin banyak sekali adventure quest, bisa ngalahin bos-bos mythical gitu, dan juga ikutin event spesial yaitu Wizard Hollow. Nah, banyak kan konten-konten buat dimaininnya, keren banget karena Dragon City ini udah di-download lebih dari 450 juta player. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja klik link download Dragon City ada di deskripsi, atau misalnya mau scan QR silakan bisa di scan QR-nya, dan kalian bisa dapat hadiah spesial yaitu 15.000 food, 30.000 gold, dan satu naga spesial yaitu Black Metal Dragon. Wah, udah balik kita udah balik di Minecraft, udah di Brutal Legend Center lagi ya guys ya. Aman. Oke. Jadi di sini kita bakal lanjut lagi videonya, tapi sebelum itu gue mau ngebahas lagi kemarin. Kalau misal kalian lihat video yang sebelumnya, kalian udah bisa berhasil bikin video itu 2500 like dalam sekejap. Thank you. Nanti bakal ada video tutorial juga buat animasi, cuma bukan sekarang karena masih ada antriannya. Minggu depan bakal ada video tentang animasi. Gue pengen coba cek lagi sekarang nih, bisa kalian nge-like secepat itu lagi 3651. Oke? Kalau kalian bisa, nanti gue bakal ngebahas tentang karakter-karakter yang menurut gue patut buat kalian ikutin. Jadi kalau misalnya kalian bang, kan banyak yang live stream brutal bang, gue bingung ceritanya gimana bang. Nah, ini karakter-karakter yang menurut gue cukup oke buat kalian ikutin karena emang ceritanya bagus dan worth it buat ditonton ya. Oke, 3651. Siap? Gas kan misalnya ya. Oke, di sini kita ngebahas tentang gimana cara bikin cerita yang bagus, yang epic, biar kalian bisa aja diajak buat join Brutal Legend ya kan. Who knows, siapa tahu kalian tiba-tiba diajak sama Gemat. Jadi di sini gue bakal pisahin atau kita bakal tentuin rumus utama atau kunci utama dari kenapa ke orang-orang di Brutal Legend ini bisa bikin cerita. Oke, biar bikin cerita bagus dia bikin ini. Kita punya 3 rumus. Ini rumus yang gue bikin sendiri, tapi kalau misal gue garis besarin ya sebenarnya mirip-mirip caranya. Oke, rumus utama ini sebenarnya berpatokan pada sebuah mata pelajaran dulu. Kalau misal kalian pernah belajar bahasa Inggris, gue dulu pas SD diajarin ada namanya simple present tense, yaitu zaman sekarang yang pakai ing gitu, bisa running, walking, berarti kita lagi berjalan, lagi berlari gitu kan. Atau ada yang juga namanya past tense yang dimana ditambahin ed biasanya walked berarti dijalanin, runnet berarti dilariin, something like that ya kan ya. Yes ya. Terus ada lagi yang namanya future simple future tense atau apanya yang ada di masa depan, ditambahin will gitu. I will run, I will ini berarti itu di masa depan dia bakal lari. Kurang lebih gitu. Jadi kita bakal bedain menjadi tiga style utama. Nah, ini style utamanya punya siapa aja. Nah, ini bakal sampel nih ya. Jadi yang ada 3 ini, yang pertama ada stylenya Ubi atau Marvel. Dia itu memegang style buat present tense, dimana ya secara roleplay dia lebih cenderung gua ngelakuin ini ya buat sekarang gitu. Oke. Terus yang past tense itu dipegang sama Rafael atau si Rahmat. Ya kalian udah bisa melihat gambarannya lah kenapa kok si Rahmat ini dia punya style di sana. Dan yang ketiga ada fitur, itu style gua atau stylenya si Voice 13 atau siapapun itu. Kita bertiga itu bisa dibilang punya patokan stylenya masing-masing. Dan ya sejauh yang gue lihat rata-rata dari komentar kalian, ya kalian suka dengan style kita masing-masing. Ada yang suka ceritanya Ubi, ada yang suka dengan Rafael, ada yang suka cerita gue, ya kan. Nah, gimana cara bikinnya ini baru gue jelasin ya. Oke, yang pertama stylenya Ubi. Kenapa gue bilang Ubi stylenya adalah present tense? Karena style dari present tense ini bukan berarti dia nggak bisa ngambil cerita dari masa lalu, nggak bisa ngambil tujuan dari masa depan. Bukan. Maksudnya dari dari present tense ini dia punya masalah, dia punya background story yang bisa dibilang ya, contohnya dia punya background story kayak dia
utusannya setan atau apa, Brutal Legend lah ya. Terus masa depannya dia pengen ngumpulin senjata, ya kan. Nah dia mah cara dia nge-boot up cerita itu tengah-tengahnya, event-event di tengahnya biasanya tuh dia belum disusun. Ya, dia emang punya masa lalu, dia punya masa depan buat ditentuin, tapi buat event-event tengahnya dia nyusun seiring berjalannya waktu. Jadi karakternya si Marvel ini kalau dia bikin cerita, dia lebih memilih buat, oh kalau dari A ada masukan, dia coba olah, oh dari B ada masukan, dia coba olah, dia bikin garis tengahnya. Itu stylenya si Marvel. Jadi kalau misal kalian lebih condong ke orang-orang yang berada sebagai apa ya, leadernya, atau bisa dibilang kalian orang yang di tengah dari player-player lainnya bikin cerita, dan kalian lebih suka kayak, oh ya udah gue pinjem cerita lu nanti sama ceritanya si A, gue gabungin, gue jembatanin, kalian cocok mengikuti stylenya si Marvel. Cara bikinnya gimana? Ya tadi lu lu pasti harus nonton dulu titik nol lu, titik cerita utama lu di mana, background story di mana, terus lu tujuan akhirnya di mana. Setelah itu di tengah-tengah lu tinggal nyesuaiin aja. Kalau misalnya baru disenggol sama si A, musuhin, ya udah berarti lu kalau diganggu buat tujuan utama lu bakal punya rivalry, lu bakal punya musuh, lu bakal punya villain musuh lu itu, lu lawan, ya kan. Kalau misalnya dia udah habis, ya lu bukannya menang karena lu masih punya tujuan utama, lu bakal balik lagi ke tujuan utamanya gitu. Dan style ini cenderung bagus kalau semisal ya lu bisa nge-manage teman-teman lu punya teman banyak, dan lu bisa membuat path buat jalan di tengah-tengah itu stylenya Marvel. Oke, tapi minusnya adalah terkadang kalau tiba-tiba ada masukan yang terlalu banyak, kita malah cenderungnya menjadi plot hole, atau justru malah menjadi apa ya, senjata makan tuan. Kayak, oh kita udah bisa flawless, kita bisa ngikutin flow-nya, ternyata pas kita detik akhir loh, kemarin kita gini, kok tiba-tiba berubah gitu kan. Nah itu makanya lo harus punya tujuan utama sama punya background story yang kenceng. Kalau misalnya kenceng, pasti lo bakal keluar dari path-nya, dan ujung-ujungnya lo malah lupa sama tujuan utama lo. Jadi ya itu buat style Marvel. Nah beda sama style-nya Ravel, yaitu style masa lalu, dimana ya style masa lalu ini kalau misalkan kalian lihat role-nya Ravel cenderung lebih suka membuka apa ya, membuka kayak referensi dari mitologi. Dia suka mengatakan tentang dewa-dewa, dia suka mengatakan tentang ya dunia-dunia yang emang itu bisa dibilang dia ada di masa lalu yang cukup bisa direferensiin ke masa sekarang. Ya contohnya yang barusan aja di role playing, dia pakai tarot, terus ada kayak Batagor lah. Habis itu dulu dia suka membaca-baca buku tentang mitologi. Ya itu style Ravel. Bahkan di seriesnya Ravel sendiri yang Trial Dragon atau apa itu gue lupa namanya, Viva Fantasy, itu juga mengangkat tema-tema sejarah, ya kan. Itu style yang bagus kalau misalnya kalian emang suka baca-baca, kalian suka do research gitu kan, kalian suka dengan sejarah-sejarah kan gitu dan mitologi, kalian cocok menggunakan stylenya si Ravel. Oke. Dan style ini apa ya, plusnya adalah lu bisa dianggap keren, dan lu bisa dianggap style cerita yang lu sampein itu keren karena lu mengangkat tema, mengangkat cerita yang bisa dibilang orang lain pun kadang nggak tahu. Dan dengan gaya bahasa penyampaian yang bagus kan, misal Ravel dia bisa voice acting, dia bisa nyanyi, dan penempatan bahasa-bahasa juga bagus, kalian pasti kerasa, wih istilah baru deh, keren, lu bisa nemu istilah itu dari mana. Jadi plus jadi Ravel itu dia punya itu. Tapi minusnya apa? Minusnya cerita lu kalau nggak ada bumbu-bumbu tambahan dengan ya tiba-tiba plot twist atau apa, bakal mudah ditebak. Kenapa? Karena ya orang bisa mengakses sejarah dengan gampang sekarang, ya kan. Kalau misalnya udah ketemu nih, oh kartu tarot, nyatanya di Instagram udah ada yang berteori tentang kartu tarot, dan mereka udah ngelisting kan istilah-istilahnya. Entah itu benar atau salah, tapi itu membuka peluang buat orang itu bisa nge-research sendiri, karena ya kita patokannya sama-sama dari buku, dari masa lalu, ya kan. Kecuali mau di fusion yang mana ya itu bisa infinite kemungkinannya, tapi ya itu cukup merepotkan kalau misalnya mau fusion ya kan. Jadi ya kalau misalnya kalian mau ikutin ceritanya Ravel, plusnya kalian bisa keren kalau misalnya kalian bisa nemuin sejarah yang belum pernah diangkat dari sebuah cerita, kalian fusion itu bisa keren. Kalau misal minusnya ya tadi kemungkinan lu bakal bisa mulai dibaca karena kita sama-sama punya patokan yang sama gitu kan. Misalnya lu referensinya dari tarot, ya pasti orang bakal langsung nge-research semua tarot dan berusaha nebak-nebak dari situ. Itu style Ravel.
Terus yang terakhir ada style gue, yaitu style yang lebih mengutamakan apa yang ada di depan. Oke, ya gue punya tujuan juga, gue punya tujuan A, I, U, E, O, ya kan. Dan gue cenderungnya itu membuka tujuan agen gue jauh lebih banyak. Kalau Marvel tadi punya satu tujuan, kalau gue tujuannya banyak. Nah, kenapa gue bikin tujuannya banyak? Karena gue mengantisipasi apa yang ada di depan, apa yang ada di masa depan gitu lah ya. Beda sama Ravel kan dia membuat alur, membuat jalan dari masa lalu terus ditata lagi ke depan, ya kan. Kalau gue membuat opening ke kanan kiri atas bawah ke masa depan, dan kalau emang cerita itu disupport dari buat lurus ke depan, ya udah lurus depan. Kalau bisa tiba-tiba gue disuruh belok, ya udah gue belok, tapi gue udah ada antisipasi banyak opsi. Oke. Nah, style ini apa ya, bisa dibilang cukup menarik buat kalian yang emang suka bikin tentang misteri. Karena dengan lu punya banyak opsi, lu bisa mengeliminasi opsi-opsi yang udah ketebak. Contohnya nih, dulu gua buat Brutal Hardcore itu sebenarnya bikin cerita sampai ada puluhan cerita yang possible buat dilakuin, karena kita nggak di script kan, ya kan. Termasuk dulu sempat ada yang ngeklip gue mau bikin roleplay ke Ubi, kalau gue sebenarnya tuh bapaknya Ubi, dan gue nyariin Ubi di dunia Brutal Hardcore, ya kan. Itu salah satu skrip yang gue bikin, tapi ternyata nggak kejadian gara-gara yang jadi the judge itu malah si Genah. Dan bahkan gue juga bikin juga kalau misal yang jadi the judge itu malah si Kaguma atau si Asep atau si Kevin, itu gue udah nyusun semua, tapi ternyata yang jadi malah si Genah, ya udah gue ngikutin jalan Genah. Makanya orang-orang cenderungnya kayak, wah anjir plot twist tiba-tiba nyebut ini. Ya karena gue udah nyiapin itu, kalau misal udah kedebak misalnya, oh ini si Faiz kok nempel sama Ubi, jangan-jangan Faiz ada hubungan apa sama Ubi gitu kan. Ya gue masih bisa belokin, tinggal oh shit ini udah kebaca nih, udah ada yang berteori gitu, ya udah gue tinggal cancel teori itu, gue belok ke teori yang lain, gue belok ke cerita yang lain. Itulah plusnya dari kalau misalnya kalian pakai style gue, dimana yang kalian nentuin kayak berpuluh-puluh atau berapa banyak ending, terus tinggal kalian pilih aja sekiranya yang belum ketebak sama viewers, belum ketebak sama teman-teman kalian, yang mana kalian ambil, kalian lakuin, udah. Bahkan di sampai titik akhir dari cerita Brutal Legend, gue juga udah nyiapin buat cabang-cabangnya, buat mengantisipasi. Kan banyak kalau misalnya ceritanya udah disampaikan sampai di situ, pasti bakal ada yang udah nebak kan, wah Bang Faiz ini Bang Faiz penggiat ini. Iya, itu udah nyiapin. Kalau misal emang udah ada yang nebak sana, gue bakal belokin. Jadi ya terus Bang, minusnya apa Bang kalau style lu Bang? Ya minusnya kalau tiba-tiba ada sudden event atau ada orang yang bisa nutupin semua pet gue mau nggak mau mikir cara baru lagi, cara muterinnya, ya kan. Kalau misal kata tiba-tiba kemarin tiba-tiba nembak, ini gue kasih senjatanya ke lu dan cuma gue sama lu yang tahu kalau senjata ini tangan lu gitu kan. Kalau tiba-tiba ini Ragnarok tahu, berarti lu pengkhianat gitu kan. Itu kayak gitu, itu kondisinya di lock. Terus gimana caranya gue recover? Ya caranya dengan mengcounter, oh itu sesuai rencana gue karena gue pengen narik gemat, tinggal kita puter-puterin itu. Ya emang harus siap buat muter-muterin. Makanya style ini kita beda-bedain, beda sama tempatnya. Kalau misal kondisinya si Marvel misal kondisi itu, ya udah dia dari full, kalau misalnya udah ketahuan, ya udah dia ketahuan gitu kan. Oh dia ada Ragnarok, ya udah dia oh besok kan, ya udah besok ketahuan. Gimana cara dia solving? Ya tinggal selama itu masih menggalangin tujuan utamanya, tinggal dia tabrak, ya kan. Kalau misal gue belokin tujuan lain. Kalau si Ravel dia di belakang. Kalau misal di belakang dia ada backstory atau enggak mitologi lain, ya dia bisa pakai itu buat nyerang balik. Contohnya pas dia melakukan ritual, ya kan. Oh di sejarah ini kita bisa ngelakuin ritual ini, ya backingannya dia dari masa lalu. Yang mana ya amunisinya juga banyak, amunisinya dia juga sama, cuma amunisinya dia itu bisa di search, sedangkan amunisi yang punya gue itu sesuai dari kepala gue sendiri, dari kepala imajinasi si orangnya gitu. Jadi ya kurang lebih itu guys, ada tiga style utama yang bisa kalian tiru. Tapi ya bukan berarti teman-teman lain nggak pakai style ini, ya pakai juga. Contohnya kayak semisal Akari dia pakai stylenya si Ravel, dia juga sering mengungkit-ungkit tentang mitologi, bener kan. Terus si Gembita itu dia nyaris fusion antara stylenya Marvel sama style gua, benar. Dan dia tapi lebih cenderung ke Marvel. Dia biasa kalau bikin karakter dia go blind, dia bener-bener dari nol, terus seiringnya waktu dia baru ketemu tujuannya. Nah terus ada stylenya kayak semisal yang sama kak gue, misal si Febri itu sama kak gue tuh, dia kalau bikin dibayar kayak main catur, ya dia udah
nge-planning ABC. Kalau A gagal ada dia ke B, kalau B gagal dia ke C, kalau C gagal dia ke D. Dia udah planning kayak gitu. Jadi ya setiap player rata-rata punya stylenya masing-masing, tergantung dari kalian lebih suka yang mana dan kalian lebih nyaman yang mana. Sisanya tinggal kalian poles aja apa yang oke buat kalian, apa yang lebih nyantai, apa yang sekiranya viewers kalian suka. Ya kalau gua kan viewersnya pada suka bikin teori, bikin mini game ngasah otak, jadinya gue lebih cenderung sukanya yang style gue kayak gini guys. Oke, jadi silahkan komen di bawah siapa karakter yang menurut kalian unik, yang menurut kalian bagus selain karakter admin ya. Oke, jadi ya silahkan komen-komen aja, ntar gue bakal bahas sekiranya siapa saja yang patut kalian ikutin di series Brutal Legend guys. Oke, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Dan jadi guys, itu dulu buat video kali ini ya. Kalau misal ngerasa video ini bermanfaat, kalian jadi bisa belajar cara bikin karakter, bisa bikin story, langsung aja di like, di share, komen juga, dan ya jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga buat ngecek Dragon City guys, linknya ada di deskripsi, langsung aja klik. Dan ya see you next video, dadah.